Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari Project Management Plan Boboin aja, yaitu platform pemesanan hotel yang telah dilakukan oleh kami kelompok 4 pada mata kuliah Manajemen Project Sistem Informasi kelas SI07E. Next. Yang beranggotakan 4 anggota, yaitu ada saya sendiri dari Siwarsanda, yang kedua ada Baratu Zukruf, yang ketiga ada Fern Kepingkan, yang keempat ada Nadia Fakira. Next. Jadi sedikit penjelasan tentang proyek kami, yaitu Boboin Aja. Jadi Boboin Aja adalah proyek pengembangan platform pemesanan hotel yang berbasis website yang menghubungkan wisatawan dengan penginapan Boboin aja. Jadi platform ini dirancang untuk mempermudah proses pencarian, pemesanan, pembayaran online dengan sistem kris, serta pengelolaan reservasi oleh Boboin aja, oleh mitra Boboin aja. Jadi proyek ini berlangsung selama 6 bulan dengan dukungan dari project sponsor Telkom University dan Fakultas Rekayasa Industri dan dilaksanakan oleh tim yang hanya beranggotakan sebanyak 4 orang. Jadi Boboin aja ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pemesanan yang mudah, aman, dan efisien bagi pengguna, serta membantu mitra dalam mengelola layanan secara digital. Next. Kemudian project charter dari project ini adalah yang pertama bertujuan untuk mengembangkan platform pemesanan hotel berbasis website dengan fitur pencarian hotel, sistem pemesanan, dashboard manajemen bagi admin, dan sistem review dari pengguna. Yang ada sponsor dan yang sponsornya yaitu eksekutif sponsor Telkom University Purwokerto dan departemen sponsor Fakultas Rekayasa Industri. Kemudian ada 4 tim, yaitu Project Manager UI UX, Front End Developer, Back End Developer, dan ada Database, Software Tester, dan Server Administrator. Next. Deliverables utama kami yaitu website Boboin aja itu akan siap digunakan, dashboard admin dan mitra hotel untuk manajemen reservasi dan ketersediaan kamar, dan ada dokumentasi teknis dan panduan untuk pengguna nanti, dan ada laporan pengembangan proyek dari perencanaan hingga peluncuran nanti. Dan milestone proyeknya inisiasi kami dilakukan pada Februari 2025, perencanaannya Maret 2025, pengembangannya April sampai Mei 2025, pengujian implementasinya di Juni 2025, dan peluncuran websitenya di Juli 2025. Kemudian project scope-nya, eh, tu- kemudian saya akan menjelaskan project scope-nya, yaitu bertujuan untuk membangun platform pemesanan hotel berbasis website yang menghubungkan wisatawan dan mitra hotel. Next-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, was what include yaitu sistem pencarian hotel terdapat yaitu filter harga, fasilitas, rating, serta terdapat pemesanan online dengan data ketersediaan secara real time. Lalu ada dashboard pengguna, dashboard mitra hotel, sistem ulasan dan rating pengguna, integrasi pembayaran menggunakan QRIS, serta terdapat dokumentasi teknis dan juga panduan penggunaan untuk user dan admin, laporan pengembangan proyek, serta sesi pelatihan bagi admin hotel. Selanjutnya ada out of scope, yaitu terdapat pengembangan aplikasi mobile, fokusnya hanya pada versi web, integrasi dengan platform pihak ketiga, layanan customer support 24/7, serta pemeliharaan jangka panjang, dibatasi hanya 3 bulan pasca peluncuran. Batasan proyeknya yaitu maksimal durasi proyek adalah 6 bulan, Februari sampai Juli 2025. Total anggaran maksimalnya itu ada 115 juta. Tim hanya terdiri dari 4 orang, yaitu ada project manager atau UI dan juga UI UX, front end developer, back end developer, database and tester. Selanjutnya yaitu platform itu hanya dikembangkan berbasis web, tidak untuk mobile app. Lalu ketergantungan eksternal itu terdapat ketersediaan infrastruktur, hosting, dan database, kolaborasi aktif dari mitra hotel, serta kepatuhan terhadap regulasi transaksi online dan data. Selanjutnya ada work breakdown structure, yaitu terdapat di sini ada
Babain aja website itu diinisiasi proyeknya itu ada penunjukan tim proyek, pengumpulan kebutuhan awal, persetujuan proyek, lalu terdapat juga perencanaan proyek, itu ada pengembangan rencana proyek, penjadwalan proyek, penyusunan anggaran, serta juga terdapat pengembangan website, itu ada pengembangan database, pengembangan aplikasi web dan integrasi sistem. Selanjutnya juga ada pengujian dan keamanan, pemantauan dan evaluasi, pelatihan dan implementasi, serta ada perancangan sistem. Selanjutnya ada schedule management, terus yang digunakan untuk mendukung komunikasi yaitu ada chart, Google Calendar, Trello, WhatsApp Group, Google Meet, Zoom, Google Docs atau Drive, PDF atau Word, Google Sheet, Instagram, dan website bawain aja. Milestone dan jadwal proyeknya itu pertama ada inisiasi proyek, itu tanggal 1 Februari, terus nanti ada identifikasi kebutuhan, perancangan UI UX, pengembangan database, pengembangan front end, pengembangan back end, integrasi front end dan back end, pengujian fungsionalitas dan perbaikan bug, uji coba penggunaan dan umpan balik, implementasi dan finalisasi, dan peluncuran website di tanggal 5 Juli 2025. Selanjutnya ada cost management. Selanjutnya ada cost management, penganggaran biayanya yaitu untuk pengembangan website itu ada 65 juta. Keterangannya itu terdapat ada desain UI UX, front end, back end, dan database. Lalu ada gaji developer, itu estimasi biayanya ada 10 juta. Itu keterangannya ada kompensasi langsung untuk tenaga pengembang, lalu ada untuk infrastruktur dan server itu estimasi biayanya 25 juta, itu untuk hosting, domain, server, dan integrasi QRIS. Lalu juga ada pelatihan dan dokumentasi, estimasi biayanya ada 5 juta, itu untuk pelatihan admin dan pembuatan panduan pengguna, lalu ada operasional dan pemeliharaan sistem, itu ada 5 juta, itu untuk maintenance 3 bulan pasca launch, lalu ada biaya tak terduga itu estimasi biayanya ada 5 juta, itu termasuk biaya cadangan, jadi totalnya ada 115 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengukuran biaya bulanan. Yang pertama adalah di bulan Februari dengan kegiatan inisiasi proyek dan gaji developer dengan anggaran 10 juta, AC-nya 9.500.000, CV-nya 500.000 dan CPI-nya 105. Lalu di bulan Maret identifikasi kebutuhan dan gaji developer yaitu 14 juta, AC-nya 13 juta, CV-nya 1 juta, lalu CPI-nya 108. Kemudian di bulan April itu ada perancangan UI UX, pengembangan front end dan gaji developer dengan anggaran 24 juta, AC-nya 23 juta, CV-nya 1 juta, lalu CPI-nya 104. Dan di bulan Mei ada pengembangan back end dan integrasi front end dan back end dan gaji developer dengan anggaran 30 juta, AC-nya 29 juta, CV-nya 1 juta dan CPI-nya 103. Dan di bulan Juli itu ada peluncuran website dan gaji developer. Kegiatan 15 juta, AC-nya 14 juta 500, CV-nya 5 juta, CPI-nya 103. Lalu di bulan Juni ada pengujian fungsionalitas, perbaikan bug, uji coba pengguna, implementasi dan finansial dan gaji developer dengan kegiatan 22 juta, AC 21 juta, CV 1 juta, CPI 105. Totalnya yaitu ada 115 dengan AC 110 dan CV-nya 5 juta dan CPI-nya 1,045. Next. Jika over budget gimana? Yang pertama kita mengidentifikasi penyebab over budget, lalu kita mengevaluasi dampaknya, lalu ketiga itu kita akan mengendalikan biayanya, dan yang keempat kita akan merevisi anggaran supaya tidak over budget, dan
Yang kelima itu kita akan mengoptimasi sumber daya, dan yang keenam itu melakukan komunikasi dengan stakeholder, dan yang ketujuh itu kita akan melakukan pemantauan dengan ketat. Next, selanjutnya komunikasi proyek. Media komunikasi yang digunakan itu WhatsApp, komunikasi instan dan informal, informal harian antara anggota tim. Lalu Trello digunakan untuk manajemen tugas, update status proyek, dan kolaborasi visual. Dan Google Meet digunakan untuk rapat mingguan dan diskusi keputusan penting. Lalu alur komunikasinya, semua komunikasi akan dicatat di Trello atau Notulen Google Drive. Lalu laporan mingguan dibagikan setiap Jumat melalui grup WhatsApp dan email. Rapat koordinasi mingguan yaitu setiap Senin pukul 9 via Google Meet. Tujuan komunikasi proyek ini untuk menjaga transparansi antar anggota tim proyek, memastikan keselarasan timeline, tanggung jawab, dan output, dan menyelesaikan kendala proyek dengan cepat dan terkoordinasi. Next. Selanjutnya yaitu matriks komunikasi. Jenis komunikasinya yaitu rapat tim proyek, tujuannya itu untuk koordinasi progres dan kendala teknis. Metode yang digunakan atau media yang kita gunakan yaitu ada Google Meet dan WhatsApp. Frekuensinya itu akan dilakukan setiap minggu. Audiensnya tim proyek. Penanggung jawabnya yaitu project manager. Lalu laporan proyek ke sponsor. Tujuannya itu untuk memberikan ringkasan status proyek dan milestone. Metode atau media yang digunakan yaitu laporan PDF via email. Frekuensinya yaitu diadakan setiap bulan. Audiensnya itu Telkom University. Penanggung jawabnya itu project manager. Lalu koordinasi teknis, diskusi isu teknis pengembangannya, dan sistemnya. Media yang digunakan yaitu Zoom, email, Google Docs. Frekuensinya itu tergantung dan audiensnya yaitu tim teknis dan admin server. Penanggung jawabnya itu PM dan tim teknis. Laporan hasil pengujian. Tujuannya itu untuk menyampaikan temuan bug dan validasi fitur. Media yang digunakan yaitu WhatsApp dan Google Sheet. Frekuensinya itu dilakukan setiap minggu. Audiensnya itu tim QA dan developer. Menanggung jawabnya yaitu QA tester. Komunikasi ke mitra hotel. Tujuannya itu panduan penggunaan, fitur baru, dan permintaan feedback. Media yang digunakan yaitu email, PDF, Google Meeting. Frekuensinya ini dilakukan sesuai kebutuhan. Audiensnya yaitu admin mitra hotel, penanggung jawabnya tim komunikasi. Kampanye sosial media. Tujuannya itu menyebarkan informasi peluncuran dan edukasi pengguna. Medianya itu Instagram dan website. Itu dilakukan setelah implementasi. Audiensnya yaitu masyarakat umum. Penanggung jawabnya yaitu tim komunikasi. Feedback dari pengguna. Tujuan itu menampung saran dan bug dari pengguna akhir. Medianya yaitu fitur aplikasi dan form online. Frekuensinya itu setelah go live. Audiensnya itu pengguna akhir, penanggung jawabnya itu tim komunikasi. Next. Communication flow card-nya yaitu project sponsor, lalu akan laporan status proyek, kemudian ke project manager, lalu laporan progres dan implementasi ke pihak Hotel Boboin Naja, lalu ada panduan untuk penggunaan website admin Boboin Naja dan masyarakat. Kemudian dan itu akan dilakukan di tim komunikasi proyek. Kemudian umpan balik dan perbaikan sistem yaitu tim pengembang front end dan back end dan QA. Lalu, jika semuanya sudah terlaksanakan, hasil pengembangan dan UAT ke project manager, lalu laporan final ke project sponsor. Lalu dilakukan rapat mingguan dan koordinasi teknis. Selanjutnya,
Risk management. Dalam setiap proyek, resiko adalah hal yang tidak dapat dihindari dan perlu diantisipasi sejak awal. Tim kami telah mengidentifikasikan dan menganalisis berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Langkah mitigasi disiapkan agar proyek tetap berjalan sesuai waktu, anggaran, dan kualitas yang ditarget. Selanjutnya akan Ini dalam proyek ini kami mengidentifikasi beberapa risiko. Risiko tinggi itu termasuk perubahan kebutuhan fitur yang dapat menyebabkan penundaan serta kendala server yang berpotensi mengganggu ketersediaan platform. Risiko sedang meliputi keterlambatan pengembangan dan keterbatasan anggaran. Penting bagi kami untuk memitigasi risiko-risiko ini agar proyek tetap berjalan lancar. Next. Nah, untuk mengatasi risiko tinggi, kami menetapkan baseline fitur sejak awal dan menggunakan hosting terpercaya dengan load testing. Untuk risiko sedang, kami menyusun jadwal realistis dengan waktu buffer dan memprioritaskan fitur utama serta menyiapkan dana cadangan. Semoga langkah ini memastikan proyek tetap on track. Next. Nah, setiap anggota tim memiliki peran kunci dalam mitigasi risiko. Yang pertama, Tiara Shiva Arsanda menetapkan skop dan antisipasi perubahan fitur dari awal. Para atau Zukruf menjaga kesesuaian implementasi front-end agar tetap sesuai spesifikasi. Veronica Pinkan menjaga struktur back-end tetap stabil saat ada penambahan fitur. Dan yang terakhir, Nadia Faira melakukan pengujian berkala dan identifikasi risiko teknis sejak dini. Next. Kesimpulan, Boboin aja adalah platform pemesanan hotel berbasis web dengan fokus pada penginapan bernuansa ala proyek. 6 bulan ini didukung oleh tim kecil dan Telkom University dengan fitur unggulan seperti Kris dan dashboard mitra Boboin aja serta serta mitigasi resiko yang diutamakan antisipasi dengan kontrol perubahan serta komunikasi rutin dengan target selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Oke, next. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.